Halo anak-anak, kemarin ada yang bertanya bagaimana caranya menjawab ya komen dari reported speech. Itu yang pertama, kamu buka grup messenger tentunya, terus buka link yang Miss bagikan, link blogspotnya. Kemudian sebelum menjawabnya pahami dulu ini ya, atau perhatikan video pembelajaran yang sudah Miss yang Miss share. Kemudian pahami pola-pola bentuknya ini. Kemudian setelah kamu pahami, ini soalnya ada dua, ini ya. Ini yang di sini change into indirect speech, kemudian di sini change into direct speech ya. Jadi ada dua. Jadi di sini kamu masukkan komen. Di sinilah kamu jawab. Tulis nama, misalnya namanya Teddy, namanya Teddy. Tulis kelasnya 12 TBSN 1. Nah, berikanlah jawabanmu. Apa yang mau jawaban pertama A, B, C seperti begitu. Cukup dipahami ya. Misalnya 1, number 1 A C C, nah diketik di sini. Oke ya, cukup jelas. Miss rasa itu selamat mencoba. Okay, class, welcome back to my YouTube channel with me, Miss Lasma Dewi Anita Panjaitan. I hope you have already watched the previous video. It says about how to answer your comment on my blogspot. It's so easy, yeah, right? So easy. It's just you just click my blogspot link, and then you see the comment column, and you write down all your answers based on the question I given to you. Okay, class. I think because this is not in a classroom, we'll teach you about our topic today. As you has already read in my blogspot, our topic today is about reported speech. But before I continue to teach it, I think it's better for me to speak combination between Indonesian and English. So to make it, this is, I hope, when I combine my language, it can make you easily understand the topic today, right? Ya, jadi saya kombinasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Tapi perhatikan dengan baik. Okay, class? Reported speech can be divided into two terms, right? Dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, it's called as a direct speech. The second one, it's called as a the opposite. The opposite is the indirect speech, right? Kalimat direct speech, ya, direct speech, kalimat direct. Direct speech is also called as a kalimat langsung. Oke, kalimat langsung ya ini namanya. Kalimat langsung, the characteristic of direct speech, it has quotation, ya, dia memiliki quotation, tanda petik ya. Oke, tanda petik. For example, like she says, ya, dia mengatakan I love you. Ya, ini dia bilang I love you. The second example, I ask him. Saya bilang sama dia ya, sama dia laki-laki. Get out. Get out here. Okay. The next example, he asks me. Dia bilang sama saya, who are you? Okay. So in this
these three example, it's called as a direct speech. Kalimat yang ini semua, ini disebut dengan kalimat direct speech ya. Ini semua disebut dengan kalimat direct speech atau kalimat langsung. So, do you understand class? Sampai sini mengerti ya. The characteristic of direct speech use quotation. Ada tanda petik duanya. Next, the opposite of direct speech, namely indirect speech. Indirect speech is also called as, ya lawan katanya lah ya, kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung. Oke. Kalimat tak langsung ini, cara merubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung ya di bahasa Indonesia sudah ada juga ya pelajarannya ini. Jadi di bahasa Inggris ada juga. Ya, jadi di dalam indirect speech ini, kalimat-kalimat tak langsung itu ada kalimat yang disebut dia yang berasal dari, untuk mengubahnya, kalimat yang dirubah itu ada yang statement. Ini kalimat pernyataan ya. The second one is, The second one, command atau order ya, perintah, and then question. Jadi kalimatnya itu ada yang pernyataan, perintah, sama pertanyaan. Nah, kita sekarang kali ini, topik ini Miss hanya menjelaskan tentang statement. Next, di yang kalimat yang duanya, command and question, akan kita diskusikan next meeting ya, pertemuan berikutnya. Oke, tetap simak baik-baik karena nanti di sini akan Miss berikan hadiah ya, banyak hadiah ya seperti biasa. Miss berikan banyak hadiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya, kuis-kuis, karena kuis biasanya saya di kelas itu banyak memberikan kamus, bisa ditanya sama generasi-generasi sebelumnya ya, banyak memberikan kamus. Tapi kali ini saya memberikan kepeng untuk kamu beli, pakai sedikit lah ya, 1 malam ya. Tapi lumayan juga lah. Jadi perhatikan, fokus ya. Kamu harus benar-benar konsentrasi ya. Concentrate dengan topik saya kali ini. Oke. Jadi topik kita kali ini statement ya. Statement pernyataan. Kita belajar tentang statement. The one thing that you have to focus, have to understand ya, di dalam mempelajari statement ini ya, kamu harus kuatkan yang namanya, kuatkan pembelajaran kamu mengenai pronoun. Ya, saya ulas kembali sedikit ya. Pronoun ya, personal pronoun ya. Personal pronoun. Jadi sini ada diulas kembali sedikit mengenai masalah personal pronoun. Tapi saya yakin kamu sudah paham betul ya mengenai pronoun ini ya, karena kelas 1 dari SMP ini sudah dipelajari ya. Di sini pronoun ini ya, itu yang macam mana Miss? Itu udah tahu ya, cek saya itu bilang kan belum tahu. Oke, ya. Pronoun ini ya ada terbagi atas 2 ya, sudah tahu ya. Terbagi atas 2 bagian, yaitu yang disebut dia yang pertama itu apa? Subject pronoun, dan yang kedua object pronoun ya. Jadi ini basic sekali yang harus kamu pahami ya. Oke. Di sini I give you ini subject pronoun, and this one is subject pronoun. Oke. Subject pronoun. Kalau dia saya, apa itu? Kalau subjek ya biasanya saya katakan si Ayu, terus si Dewi, si Hite ya, si Hiit ya, jangan nanti dengar orang malu kita, si Hiit. Si Hiit, alright. Jadi di sini perubahannya harus kamu tahu. Kalau dia subjeknya I, maka objeknya apa? Objeknya it's become me. And then you, it's kept you. They, it's become them. We, us. She, her. He, him. It, tetap it. Ini harus kau pahami ya. Harus kamu pahami ini. Benar-benar paham. Tapi sudah, ini sangat mudah sekali ya. Sudah paham sekali saya, Miss. Sudah paham betul. Oke, bagus sekali kalau kamu sudah paham betul mengenai ini ya. 2 thumbs up. Mana nih? Oh, oke. Ya, ginilah kalau kita tidak di kelas ya.
Jadi fokuslah kalian ya anak-anak Miss. Ini tantangan kita untuk belajar di masa pandemik ini ya. Jadi kita harus jangan kalah dengan situasi. Kita nggak boleh kalah dengan situasi. Kita harus menang dari situasi apapun ya. Nggak bisa. Ya udahlah. Sukanya lah situ. Oke, kelas. Jadi this is as a crucial as a basic topic you have to know before you learn about personal pronoun. Oke, ini dia. Kemudian setelah personal pronoun, apa lagi yang penting dipelajari, Miss? Tenses. Right. Di Blogspot, Miss, kamu bisa tahu ya tensesnya. Miss, tensesnya, bagaimana Miss tensesnya? Berapa banyak yang dipelajari? Di Blogspot sudah ada ya. Apa saja yang dipelajari? Saya susah menghafal. Tengok saja KPN-nya Blogspot, Miss. Tengok ya. Jadi, saya kasih lihat di sini. Ini dia. Ini ada perubahan tenses ya. Wait. Apa ini? Jadi di sini ada tenses changing ya. Di sini ada rumusnya Miss kasih juga. Ini berubah simple present menjadi simple past ya. Saya kasih ambil ini ya. Jadi ini di Blogspot ini tapi masih data mentahnya ya. Harus kamu pahami ya, harus kamu tahu. Ini harus kamu tahu. Tapi saya di sini supaya kamu enak mengerti, saya kasih belum mati. Saya pikir udah mati karena ini aplikasinya aplikasi gratis, jadi harus cepat-cepat diterangkan, guys. Oke, kita lanjut kembali ya. Tadi as I said to you, after you learn about personal pronoun, subject and object, yang dua itu aja yang simple dulu ya. You should know about the tenses changing ya. Kenapa? Karena tenses ini harus dipelajari ketika kamu mengubah direct into indirect ya. Tensesnya juga ada di Blogspot, Miss. Itu ada positif, negatifnya, interrogatifnya ada di sana. Jadi di tenses changing, when you want to change the direct into indirect or the opposite atau sebaliknya ya, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ya. Yang pertama, ketika kalimat kamu when you have your sentence use when you have your sentence use ya, ketika sentence kamu menggunakan kalimat simple present, use a simple present. So in indirect speech, you change it into simple past. Okay, the second one, kalau dia your sentence in present continuous, so you change it into past continuous. Kalau your sentence use present perfect, you change it into past perfect. Kalau dia past perfect, you change it into, you keep it, tetap ya, past perfect, begitu ya. Kalau dia satu lagi deh, dua lagi deh, simple future. Rumusnya macam mana, Miss? Rumusnya semua ada di Blogspot saya tadi itu ya. Mudah saja ya. Silakan kau pahami aja. Apa pula ya? Ini past future ya, kelas. Past future. Kalau dia di sini past future, coba dia menjadi past future perfect. Oke, seperti begitu ya, seperti begitu. Jadi contohnya yang mau Miss bagi di sini, contohnya for example ya. Tapi sebelum masuk ke contoh, ada juga terjadi time preference, time changing ya, time and place. Ini terjadi perubahan juga di sini. Biar cepat ya. Nah ini, kalau yesterday dia berubah menjadi the day before. Misalnya ini 3 days ago,
berarti dia berubah menjadi 3 days before. Now berubah menjadi at that time. Tonight menjadi that night, dan begitu sampai kepada this dan those. Ini terjadi perubahan. Nah, basicnya yang paling dasar ya. Basicnya yang paling dasar itu perubahannya bagaimana? Perubahannya jadi seperti begini, guys. Perubahannya jadi like this. I give you an example like this. Which one? Okay, that one. If you have is mr di sini ya, is mr, so you have here where. Kalau di sini do or does here, it's become did, ya. Will, it's become would. Okay, shall, it's become should. Okay, has, it's become have. Have, it's become had. Had, it's become had. Ini untuk yang directnya ya. Nah, ini indirect. Oke, saya kasih contoh ya. Cepat-cepat saja. Saya kasih contoh. Miss, can you make an example about it? Of course, ya. Bisa saja. Apa yang nggak bisa ya buat kamu? Apa yang nggak bisa? Contohnya ya, Miss kasih. Rubah kalimat ini. Dari, oke, tunggu ya. Saya pasang papan saya. Okay, right. Can you make an example about that, Miss, so I can understand about this topic? Of course. Apa sih? Seperti yang saya bilang tadi, apa sih yang nggak buat lo? Okay, I give you an example. Contohnya yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Saya ingatkan perhatikan baik-baik karena nanti saya nggak ada kuis. Biasanya kalau di kuis saya kasih tadi kamus, ini saya kasih katang. Remember guys, katang. Cukup untuk ini ya, beli pakai semalam aja. Tapi ya lumayan lah. Oke, she says him. Ya, perempuan itu bilang sama laki-laki itu ya. Apa yang dibilang perempuan itu sama laki-laki itu? Perempuan itu bilangnya gini guys. I love you. Ini guys. Nah, jadi you should change it into indirect. Kalimatmu menjadi she said. Sebelumnya pahami love. Ini bentuknya I love you. Your sentence use what tenses? Your sentence use kalimat kamu adalah menggunakan kalimat simple present ya. Polanya di blogspot ya, blogspot saya. Oke, she says him. Dia bilang sama laki-laki itu, saya cinta kamu. Kok cinta-cintaan, Miss? Biar mudah kau ngerti. Saya cinta kamu. Saya itu siapa? Saya, Miss. Bukan kamu, tapi dia perempuan itu. She said him that she love. Bentuknya tadi simple present berubah jadi simple past. Yang mana, Miss? Iko. Iko. Ya. Rubah ke iko. Oke. She says him that she love. You-nya tadi siapa? Laki-laki. Nah, laki-laki tadi bentuk objeknya. Laki-laki bentuk objeknya itu apa, Miss? He tadi kan dia berubah tetap jadi him. Ya, jadi tetap dia nggak berubah dari sini. Jadi dia she said him that she love him. Like that. Contohnya lagi yang lain. I tell her. Saya bilang sama dia perempuan. You will go with. You will go with my mother. Ini udah pakai ini ya, possessive pronoun. Nggak apa-apa lah. Oke, next. I tell her. You change your sentence become you will go with my mother. Will di sini berubah menjadi will. Oke. Kita tengok lagi. I tell her. I
her that, ya. You ini siapa you? Her itu tadi dia perempuan. Berarti you di sini saya bilang sama dia perempuan, kamu akan pergi dengan ibu saya. Berarti kamu itu siapa? Kamu, Miss. Bukan saya, bukan ini ya. Kamu itu berarti dia perempuan. Karena saya itu ngomongnya sama dia perempuan. You will go with my mother. I told her that she will go. Fokus ya, fokus ini agak-agak ribet ini. I told her that she would go with ibu saya. Nah, karena di sini saya tetap you will go with my mother. Pusing? Pusing, masih pusing. Oke, kita buat lagi yang lain ya. Ini saya ganti lagi nih. Saya buat di sini. Cup. Oke, coba saya ganti. Si, dia perempuan, bilang sama saya. Di sini sayanya di sini. Oke. Dia perempuan bilang sama saya. Dia perempuan bilang sama saya. You will go with me. Kamu akan pergi dengan saya. Sayanya siapa? Sayanya dia perempuan. Ya, pahami dulu. You will go with me. Yang ngomong ini siapa? Kau akan pergi dengan saya. Yang ngomong ini siapa? Perempuan itu. Jadi bagaimana di sini? Macam mana pula itu? Macam gini lah guys. She told me. Dia bilang sama saya that you itu siapa tadi? Kamu itu. Yang ngomong itu dia perempuan. Bilangnya sama siapa? Sama saya. You told me that. Oke ya, terputus. She told me you will go with me. Tadi will-nya berubah menjadi would ya. Sama seperti di sini soalnya. She tells me. Dia perempuan bilang sama saya. Kamu akan pergi dengan saya. Kamu itu siapa? Kamu itu saya di sini. Saya itu siapa di sini? Saya itu dia perempuan. Kenapa? Karena kamu akan pergi dengan saya. Siapa yang bilang kamu akan pergi dengan saya? Dia perempuan. Nah, jadi merubahnya ke dalam indirect. She told me that she, ya, karena kamu, she told me that you tadi kan, saya tadi kan, that I would go with me. Me di sini siapa? Dia perempuan kan? Saya tunjuk pula. She told me that I would go with her. Like that. Miss bisa bikin contohnya dari Blogspot? Boleh. Kamu mau yang mana ya? Saya ambil yang di sini. Oke. He complained her. Ya, ini saya ambil ya. He complained her. Ini kalimatnya. He complained her. I've been waiting for you for 3 hours. Ya. Dia komplain sama dia perempuan, dia laki-laki komplain sama dia perempuan. Saya sudah nunggu kamu selama 3 jam. Kata siapa? Saya ini siapa? Saya ini kan dia laki-laki. Ya, kamu ini siapa? Yang dimarahi dia laki-laki, yang dimarahi, yang dikomplainnya siapa? Perempuan. So, kalau dia pakai have tadi, dia berubah menjadi apa anakku? Dia berubah menjadi had. So simple guys. So very simple. So the answer is he complained her that he complained her that. Nah, saya sini siapa? Dia laki-laki kan tadi yang marah. He have tadi berubah jadi had. Di mana Miss? Had aduh pusing Miss. Nah, ini he has jadi had ya. Ya. Nah, he complained her that he had been waiting for you. You-nya siapa? Yang ditunggu dia laki-laki siapa? Perempuan. That waiting for, dia perempuan bentuk objek her for 3 hours. Oke. Cukup dipahami di sini? Cukup dipahami ya, Nak? Nah, jadi harus ditahu ini perubahannya. Tinggal mengganti have ini tadi menjadi had. Cukup jelas ya? Itu untuk soalnya. Lagi, Miss. Oke, lagi ya. Lagi. Saya ganti yang ini. Saya buat contoh yang ini. They tell me we had called you. Nih.
Habis-habis saya jawab sendiri nih. They told me we had called you. Jadi di sini ya bagaimana Miss? They told me. Mereka bilang sama saya, kami sudah menelpon kamu. Mereka ini ngomong sama saya, kami sudah menelpon kamu. Kami ini siapa? Kami ini pasti mereka. Kamu itu siapa? Kamu itu pasti saya. Karena dibilangnya sama saya. Nah, gitu kan. Had ini di sini kalau dia ada kata had, maka dia tetap ya had. Oke. Jadi berubahnya bagaimana? They tell me that they had called you. Itu dia. Lagi Miss. Oke. Saya kasih lagi yang ini ya di sini. They said us. Ini yang agak rumit ya. Di sini langsung jawabannya di sini. Zep. They said us that they would not forget us. Would-nya. Ada kata would-nya di sini di indirect. Would-nya di indirect guys. Maka guys, yang kau jawab itu guys dari kata would di sini guys would, maka di sini harusnya will. So, your sentence namely they say sama us ya, sama kami. Mereka bilang sama kami. Petik 2, ingat quotation. They would not forget us. Mereka bilang sama kami. Mereka tidak akan melupakan kami. Berarti di sini dibilangnya kami, ya kan? Will, lagi ya terputus. She told me you will go with me. Tadi will-nya berubah menjadi would ya, sama seperti di sini soalnya. She tells me, dia perempuan bilang sama saya, kamu akan pergi dengan saya. Kamu itu siapa? Kamu itu saya di sini. Saya itu siapa di sini? Saya itu dia perempuan. Kenapa? Karena kamu akan pergi dengan saya. Siapa yang bilang kamu akan pergi dengan saya? Dia perempuan. Nah, jadi merubahnya ke dalam indirect. She told me that ya, karena kamu, she told me that you tadi kan, saya tadi kan, that I would go with me. Me di sini siapa? Dia perempuan kan? Saya tunjuk pula. She told me that I would go with her. Like that. Miss bisa bikin contohnya dari Blogspot? Boleh. Kamu mau yang mana ya? Saya ambil yang di sini. Oke. He complained her. Ya, ini saya ambil ya. He complained her. Ini kalimatnya. He complained her. I've been waiting for you for 3 hours. Ya. Dia komplain sama dia perempuan, dia laki-laki komplain sama dia perempuan. Saya sudah nunggu kamu selama 3 jam. Kata siapa? Saya ini siapa? Saya ini kan dia laki-laki. Ya, kamu ini siapa? Yang dimarahi dia laki-laki, yang dimarahi, yang dikomplainnya siapa? Perempuan. So, kalau dia pakai have tadi, dia berubah menjadi apa anakku? Dia berubah menjadi had. So simple guys. So very simple. So the answer is he complained her that he complained her that. Nah, saya sini siapa? Dia laki-laki kan tadi yang marah. He have tadi berubah jadi had. Di mana Miss? Had, aduh pusing Miss. Nah, ini he has jadi had ya. Ya. Nah, he complained her that he had been waiting for you. You-nya siapa? Yang ditunggu dia laki-laki siapa? Perempuan. That waiting for, dia perempuan bentuk objek her for 3 hours. Oke. Cukup dipahami di sini? Cukup dipahami ya, Nak? Nah, jadi harus ditahu ini perubahannya. Tinggal mengganti have ini tadi menjadi had. Cukup jelas ya? Itu untuk soalnya. Lagi, Miss. Oke, lagi ya. Lagi. Saya ganti yang ini. Saya buat contoh yang ini. They tell me we had called you. Nih.
Habis-habis saya jawab sendiri nih. They told me we had called you. Jadi di sini ya bagaimana Miss? They told me. Mereka bilang sama saya, kami sudah menelpon kamu. Mereka ini ngomong sama saya, kami sudah menelpon kamu. Kami ini siapa? Kami ini pasti mereka. Kamu itu siapa? Kamu itu pasti saya. Karena dibilangnya sama saya. Nah, gitu kan. Had ini di sini kalau dia ada kata had, maka dia tetap ya, had. Oke. Jadi berubahnya bagaimana? They tell me that they had called you. Itu dia. Lagi Miss. Oke, saya kasih lagi yang ini ya di sini. They said us. Ini yang agak rumit ya. Di sini langsung jawabannya di sini. Zep. They said us that they would not forget us. Would-nya, ada kata would-nya di sini di indirect. Would-nya di indirect guys. Maka guys, yang kau jawab itu guys dari kata would di sini guys, would, maka di sini harusnya will. So, your sentence namely they say sama us ya, sama kami. Mereka bilang sama kami. Petik 2, ingat quotation. They would not forget us. Mereka bilang sama kami. Mereka tidak akan melupakan kami. Berarti di sini dibilangnya kami, ya kan? Will. Oke, contoh berikutnya saya ambil lagi ya dari sini. Dari sini saya ambil yang ini deng. Oke, I told her that she would go to the dentist with my friend the following day. Oke, di sini dia perubahannya bagaimana, Miss? Nah, ini sudah dimasukkan dia ke indirect. I told her, saya bilang sama dia perempuan. Nah, told itu biasanya berubah jadi tell ya. I tell her. Quotation, kalau dia indirect ya. Quotation, I tell her that she would go. Si tadi kan saya ngomong sama dia perempuan. Berarti saya bilang apa? Dia, enggak. Kamu, saya bilang. You, kan? Kamu kan di sini. Saya bilang sama dia perempuan. Kamu, saya bilang begitu. Bukan dia. Nah, karena saya ngomong sama dia perempuan. Kamu, nah, would tadi naik ke atas. Would-nya jadi apa sebelumnya? Would-nya itu jadi will, Iko. Tadi dari sini kan, dari Iko. Nah, itu ke Iko. Oke. Jadi di sini I told her that you will go to the dentist with. Ini tetap ya, karena saya yang ngomong. Karena saya yang di sini yang ngomong. With my friend the following day. Tengok the following day, guys. Nah, the following day berarti dia tomorrow. Ini berubah menjadi tomorrow. Oke. Tomorrow. Oke, itu dia ya. Coba pahami, ulangi lagi terus video ini, oke? Kalau perlu kau download video ini, kalau perlu ya, supaya kamu lebih paham. Oke, jadi di Blogspot Meet siapa yang 3 orang menjawab dengan benar semuanya, saya kasih 3 kamus. Nah, di sini saya kasih 20.000 rupiah. 20.000 ya, lumayan beli sepaket satu malam saja. Soalnya adalah, perhatikan baik-baik, soalnya ada. He says us. Dia laki-laki bilang sama kami. I will visit my uncle with you. Nah, ini soalnya. Ya. 20.000 rupiah for those who can answer this. Ini dia. Hey, who can answer this? Siapa yang bisa menjawab ini ya? Lumayan. Di mana kamu belajar dan dapatkan kepeng hanya di channel Miss Lasma. Oke ya, ini dia. Silakan cara jawabnya bagaimana? Silakan kirim jawabannya ke messenger saya, ya. Jadi ya lumayan lah kamu beli paket sedikit.
Okay, class, I think that's it for today. Don't forget to keep study. Tidak usah di subscribe atau di like karena saya bukan YouTuber, saya adalah seorang guru. Okay, class, I think that's it for today. Thank you for your attention and bye bye.